Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi pengajian sambungan episode sebelumnya. Hari ini kita baca tentang yang membatalkan wudhu. Langsung saja kita bacakan kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa nawaqiduhu ayil wudu'i ayil asbabil lati yantahi biha tahru arba'atun faqat sabitatun bi adillati. Dan bermula yang membatalkan wudu, artinya sebab-sebab yang berakhir dengan sebab-sebab itu oleh suci kita. Itu ada 4 perkara saja yang tetap dengan dalil-dalil. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Itu saja. Akhadwa bermula salah satunya 4 itu khuruju syai'in ghairi manihi al-muwajjibi lil ghusli. Keluarnya sesuatu selain maninya seseorang yang mewajibkan mandi. Daripada apa keluar? Min akhadisa bilal khayy, dari salah satu 2 jalan orang yang hidup. Artinya min qubulil khayyil wadih au duburi, dari qubul itu jalur depan, zakar atau vagina, orang yang hidup yang jelas hidupnya, atau duburnya, jalur belakang. Jadi yang pertama yang batalkan wudu itu adalah keluar sesuatu selain mani dari qubul atau dubur. Kalau mani yang keluar berarti tidak batal wudu, walaupun keluar mani itu mewajibkan mandi. Mandi wajib tapi wudu tidak batal kalau mani. Maka kalau seseorang sudah ada wudu lalu keluar mani, maka wudu tidak batal. Tapi dia wajib mandi. Begitu mandi, dia menyentuh zakar atau dubur, maka itu batal wudu dengan sebab dia melakukan hal yang batalkan wudu, bukan dengan sebab keluar mani. Begitu. Lalu setelah mandi dia berwudu kembali. Karena wudunya tadi sudah batal dengan sebab dia melakukan hal yang membatalkan wudu. Wa kharaja bil khayyi al maitu, dan keluarlah dengan kata-kata orang yang hidup oleh orang yang mati. Maka tidak batal wudu dengan yang keluar dari kubulnya orang mati atau duburnya mati setelah wudunya orang mati. Orang yang sudah mati dimandikan. Begitu setelah dimandikan diwudukan. Setelah diwudukan, lalu dia keluar lagi kotoran dari kubur dan duburnya si mayat tadi. Maka wuduk mayat tadi yang sudah diwudukan itu tidak batal. Begitu hukum fikih, ada pengecualian untuk orang mati tidak batal wuduknya kalau keluar sesuatu daripada kubur dan dubur setelah dia diwudukan. Wa kharaja bil wadih al muskil, dan keluar dengan kata yang jelas, hidup yang jelas oleh yang muskil. Muskil itu sama-sama tidak jelas. Oh, bukan hidup yang jelas. Yang jelas alat kelaminnya. Kalau laki-laki jelas laki-laki, kalau perempuan jelas perempuan. Keluar daripada itu
daripada kata-kata jelas itu oleh orang yang muskil. Muskil itu tidak jelas alat kelaminnya. Wahwa dan bermula dianya yang muskil itu siman yang bagi nyaman itu dua alat. Dua alat kelamin. Yang pertama alat tasbihu alat rijal. Alat kelamin yang menyerupai dengan alat laki-laki. Wa alatun tasbihu alatan nisa. Dan alat kelamin yang menyerupai alat perempuan. Jadi tidur dua buah alat kelamin. Nah, alat kelamin laki-laki dan ada alat kelamin perempuan. Itu namanya muskil. Orang muskil. Kalau biasanya disebut lagi khunsa muskil. Orang yang tidak jelas alat kelaminnya. Fala naqda illa bi kharid min alatin jami'an aw min duburihi. Maka tidak batal wudu kecuali dengan yang keluar daripada dua alat sekaligus atau daripada duburnya sekaligus. Ban dua buah alat kelamin sekaligus keluar kotoran, keluar sesuatu daripada dua kelamin tersebut. Kalau keluar dari salah satunya tidak batal wudu, tapi sekaligus keluar ban dua alat kelaminnya, maka baru batal wudu. Wala farqa fil kharid baina an yakuna 'ainan aw rihan aw tahiran aw najisan jaffan aw ratban mu'taddan. Dan tidak ada perbedaan pada yang keluar itu antara bahwa adalah dia benda yang keluar seperti tai, batu, atau rihan, angin yang keluar seperti kuntut, tahiran atau najisan yang suci atau yang najis, jaffan atau ratban yang kering atau yang basah, mu'taddan yang beradat seperti kencing atau nadiran yang jarang seperti darah, tibit darah, keluar darah lewat zakar, itu kan jarang, itu tidak ada perbedaan. Infasala aula yang berpisah dia atau yang tidak berpisah, yang sedikit dia atau yang banyak, yang kemauannya atau yang dipaksa, yang lupa atau yang sengaja. Jadi tidak ada perbedaan. Kata-kata yang dikatakan tadi khariju yang keluar dari dua dubur, dari salah satu dua jalan, itu apa saja yang keluar, baik yang suci atau najis, baik yang benda atau angin, baik yang kering atau yang basah, baik yang beradat atau yang tidak beradat, baik banyak atau sedikit, baik dengan kemauannya sendiri atau dipaksa, ditekan perut oleh orang sehingga keluar tai. Maka kalau orang yang tekan perut itu, kalau ada wudu dia batal wudunya. Nah, urung di kajaro di kaki, gila dia pun itu bed, nya bukan batal wudu karena dia walaupun dia keluar tai itu tadi karena dipaksa orang, karena ditekan perut. Walau kana ayil khariju basuran, walaupun adalah yang keluar itu basuran, ambien. Bi'an kharaja basur nafsuhu min dakhil dubur, dengan bahwa keluar ambien, dirinya ambien dari dalam dubur. Zada khurujuhu atau zada khurujuhu, atau lebih oleh yang keluarnya. Fa innahu naqid. Ambienan berarti wudu. Nah, wa kadza damul bawasir, begitu juga darah ambien, min ambien dalam dubur, min ambien dalam dubur, la khariju, tidak yang di luar dubur. Orang keluar ambien, gelang di punggung itu keluar. Kita di punggung ada gelang seperti ini, itu keluar, tusuk dua, nyan berarti wudu. Darah yang tibit dari keluar ambien itu juga batal wudu. Maka kecuali yang keluar itu yang letaknya di luar dubur,
maka tidak batal wudhu. Kalau yang keluar yang letaknya di dalam dubur, dalam batin dubur, lalu keluar, maka itu batal wudhu. Begitu juga darah yang keluar dari sebab keluaran bian, maka batal wudhu. Oke, cukup di sini pengajian kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dan diamalkan. Dan akan berlanjut di episode selanjutnya. Siapa yang ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.